Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Beberapa kata kunci yang bisa kita temukan dalam bacaan ini, di antaranya adalah mengenal. Entah itu suara, panggilan, dan nama. Ada relasi yang ditawarkan. Hidup di dalam gereja mengandaikan ada relasi yang sangat personal, saling mengenal. Dan kalau mau langsung kita terjemahkan, Yesus mengenal kita dan kita mengenal Yesus. Kita mengenal Allah, kita mengenal apa yang kita cari, mengenal diri kita, mengenal sesama, perkenalan. Sebuah relasi, inilah unsur eksistensial yang paling mendasar, yang manusia miliki, yang paling mahal, yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa dipaksakan, ya, dalam arti tidak bisa diusahakan secara ringkas hanya untuk satu kepentingan. Tidak, tetapi bagian dari kemanusiaan kita, bagian dari spiritualitas kita, bagian utuh dari keadaan kita. Sebuah relasi, sebuah keintiman. Dan itu ada dalam gereja, hubungan dengan sesama, dengan Allah. Dan relasi yang baik tidak bermaksud untuk mencuri, membunuh, membinasakan, dan untuk semua tindakan dan intensi yang buruk. Maka bacaan ini mengingatkan kita, pertama, Allah yang kita kenal adalah Allah yang mau berelasi. Karena itulah Yesus datang. Sebuah bukti bagi kita. Dan Allah yang kita cari, yang kita kenali, yang berelasi ini adalah Allah yang menginginkan juga dari pihak kita mau membangun relasi.
kepada dia, kepada sesama. Itulah yang kita temukan dalam kumpulan, dalam gereja kita, relasi, hubungan. Maka dengan ada niat memperbaiki hubungan dengan yang lain, berusaha mengenal kehadiran Allah dalam diri orang lain, dalam diri sendiri, di dalam kumpulan, di dalam rumah, itulah gereja yang kita cari. Sebagaimana para jemaat perdana dulu membangun gereja, ada relasi di antara mereka, menjual milik dan membagikannya kepada sesama karena saling mengenal, tidak ingin saling mencuri, saling membinasakan, tetapi ingin saling membangun, saling mengisi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.